Terus santoso. Ini bukan nama orang ya. Bukan nama PO BIS juga. Santoso itu di Indonesia kan jadi sentosa. Makna pasnya itu selalu berada di jalan yang benar. Biar santoso, maka setiap kali baca Fatihah kamu berdoa ihdinas sirotol mustaqim. Jadi sebenarnya jalan yang benar itu kita semua sudah tahu. Tinggal mau konsisten apa enggak. Biar hidupmu santosa, konsistenlah dengan jalan yang benar. Terus gembira. Untuk menuju ilmu sejati nggak boleh stres, nggak boleh depresi. Orang stres dan depresi itu orang yang tidak rilo, tidak legowo, tidak nerimo. Tapi kalau kamu rilo, legowo, nerimo, kamu mesti ceria terus. Nggak ada sumpeknya. Kamu galau, sumpek, itu kan keinginanmu nggak terpenuhi. Cita-citamu gagal. Masa lalumu jelek. Kan itu. Itu berarti kamu ndak rilo, ndak legowo, ndak nerimo. Biar rilo, legowo, nerimo, ya gembira. Orang yang sudah mempunyai 3 karakter itu pasti gembira, ceria. Dari wajahnya kelihatan. Jadi orang dekat juga enak. Ndak mencurang, ndak sumpek, suntuk. Diajak ngobrol nggak enak. Dari mana mas? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Susah. Dari mana Thomas kok jalan kaki aja? Emangnya harus ngerangkak? Susah diajak ngomong. Jawabnya gak enak terus. Gak ceria. Hidup jadi beban. Gak akan ketemu ilmu sejati. Orang kayak gini mesti mengeluh terus. Ya. Terus rahayu. Rahayu itu biasanya kita pakai ini ya, hayu, rahayu. Hatinya selalu ingin melakukan yang baik. Makanya Islam kenal assalamualaikum, agama yang lain ada yang pakai istilah rahayu. Itu berarti mengharapkan orang lain dalam kondisi baik, selamat selalu. Selanjutnya wilujengan. Jangan salah, untuk cari ilmu sejati juga kamu harus wilujeng, harus sehat. Jangan mentang-mentang saya mau ilmu sejati tirakat terus poso, ndak makan, ndak minum, ndak ngerokok, ya kecut. Ya, sehatlah ya. Sehat dulu baru bisa semua ini. Lah kalau kamu sakit ya mikir gembira, mikir santosa, eleng ya abot. Sehat. Jaga kesehatan. Jangan melakukan hal-hal yang mencederai kesehatanmu. Itu menunjukkan kamu tidak amanah. Karena badanmu, fisikmu itu titipannya Allah, bukan milikmu yang bisa kamu pakai sesuka hatimu. Itu amanat dari Allah, dijaga. Kalau memang tidak ada yang penting, ya tidak usah melekan. Kalau memang nggak kepepet karena nggak ada uang, ya makanlah 3 kali sehari. Kalau tidak ada uang ya utanglah. Ya, kalau sudah terlalu banyak utang ya ganti warung. Yang belum ada utangnya. Ya, lo kan gampang, tinggal pindah angkringan di sebelah kan sudah utang yang baru. Tidak apa-apa. Ya kalau ada yang nagih marah-marah ya bilang aja ini menjaga amanahnya Allah ini loh kok berat. Oke, terus sehat ya badannya, baru setelah itu marsudi kawero, nambah wawasan terus, jangan berhenti-berhenti. Sampai besok-besok, tidak boleh merasa pintar meskipun sudah jadi profesor, jadi luar negeri, jadi nggak masalah wis. Tetap marsudi kawero, jangan merasa sudah. Harus selalu belum untuk ilmu ya. Setelah itu semedi. Semedi ini fungsinya introspeksi ke dalam. Yang dilakukan di atas tadi semuanya sudah pas apa belum? Kalau bahasa agamanya tafakkur muhasabah. Harus ada fase ininya. Dan yang terakhir
ngurang-ngurangi. Ndak boros, ndak kakean turu, ndak kakean makan, ndak dikurangi dikit-dikit. Jangan berlebihan lawannya. Mengurangi kan ngeluih-ngeluih, ndak boleh. Kalau urusan dunia, urusan apapun yang tidak esensial, kurangilah. Kamu sendiri ngerti mana yang harus dikurang-kurangi. Berapa jam harus begini, berapa jam harus begitu, dan seterusnya. Oke, dikurang-kurangi ya, dikit-dikit. Demi yang lebih penting, ilmu sejati. Nah, nanti di Dewa Ruci ada 4 jenis nafsu. Kalau ini nggak saya jelaskan detail, kemarin di Ghazali, di beberapa sufi sudah dibahas. Jadi ada nafsu lawamah, nafsu sufiyah, nafsu amarah, nafsu mutmainnah. Ini juga yang diajarkan oleh Dewa Ruci. Jadi setelah masuk ke telinganya Dewa Ruci, kalau di Suluk Linglung setelah bergabung sama Nabi Khidir, di dalam situ melihat banyak cahaya. Ada 4 cahaya yang dilihat. Ada cahaya warnanya hitam, ada cahaya warnanya kuning, ada cahaya warnanya merah, dan cahaya warnanya putih. 3 cahaya adalah penghalang, dan yang putih inilah yang tujuan. Cahaya hitam itu simbol pikiran yang gelap, batin yang gelap. Ya kalau di Dewa Ruci, 4-4-nya ini saudaranya sendiri, Bima. Bima ini kan putranya Betara Bayu. Dia punya 4 saudara, Tunggal Bayu namanya. Sama-sama putranya Betara Bayu. Yang pertama Begawan Mainoko, yang kedua gajah, jenisnya gajah, namanya Gajah Situbondo. Kemudian yang ketiga ada raksasa, namanya raksasa Joyorekso. Dan yang terakhir kera, namanya Resi Hanuman. Ini 4-4-nya satu saudara, 5 sama Bima Werkudara, saudara satu Bayu, sama-sama titisan keturunannya Betara Bayu kalau dalam wayang. Nah, dipakai oleh Sunan Kalijaga jadi simbol-simbol nafsu. Yang Begawan Mainoko itu warnanya hitam, simbol dari batin dan pikiran yang gelap. Jadi jangan salah, orang itu memang yang menuntun hidupnya pikiran dan hatinya. Hati yang jernih, pikiran yang jernih. Kalau batin dan pikirannya gelap, ya dia akan tertuntun dalam kegelapan. Oke, itu nafsunya namanya nafsu lawamah. Pikirannya jelek-jelek, batinnya mengarah yang jelek-jelek. Orang yang di level ini nggak bisa mbok tanya ke hatimu, nggak bisa. Hatinya sudah gelap. Jadi ada orang yang nggak bisa kamu nasihati, tanyakan sendiri hatimu. Hati nuranimu bilangnya apa? Kalau orangnya hatinya gelap, dia tanya beneran, keluarnya juga gelap. Itu yang sering orang tertutup oleh pikiran dan batinnya yang gelap. Hati-hati, jadi tidak semua orang saya ikut kata hati saya. Nanti dulu, hatimu dalam kondisi apa dulu? Kalau hatimu gelap, dikuasai oleh nafsu, ya ikut kata hatimu mengarah ke sana. Kecuali hatimu memang pas jernih, pikiranmu pas jernih. Loh ini ikut pikiran saya loh Pak, masuk akal loh Pak. Ya masuk akal, cuma akalmu jernih apa enggak? Ya, kalau akalmu jernih ya, tapi kalau akalmu penuh nafsu, penuh hasrat, wong yang jelek bisa kamu rasionalkan jadi baik. Wong pacaran aja kamu anggap ta'aruf. Iya kan? Dulu manggilnya sayang, hani, sekarang diganti ukhti, akhi. Iya. Aduh, wahai. Dan kamu menyebut, oh itu lebih islami, Pak. Lah. Pikiranmu kan itu. Ya, yang jelek-jelek bisa jadi bagus. Akal. Karena hatinya gelap. Jernihkan dulu hatimu, tajamkan dulu pikiranmu, baru kamu ketemu kebenaran.